Shalom, selamat pagi saudaraku. Kami segenap pelayan Manna Multimedia Ministry mengucapkan selamat tahun baru kepada semua pendengar audio Renungan Pagi. Semoga berkat-berkat Tuhan akan senantiasa menyertai kita di sepanjang tahun yang baru ini. Sepanjang bulan Januari ini, kita akan mempelajari satu judul besar, Sejarah Dunia. Renungan pagi kita hari ini 1 Januari berjudul Tangki yang Kosong. Ayat intinya diambil dari Kolose 1 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bersama saya, Pendeta Andri Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Pada tanggal 23 Juli tahun 1983, Air Canada Flight 143 kehabisan bahan bakar di ketinggian 41.000 kaki. Jet Boeing 767 baru setengah perjalanan dari Montreal ke Edmonton saat sistem peringatan pesawat terdengar di kokpit menunjukkan masalah bahan bakar di sisi kiri. Pilot secara alami berasumsi bahwa pompa bahan bakar rusak dan mematikan alarm. Tetapi beberapa saat kemudian, alarm bahan bakar kedua berbunyi, diikuti dengan suara boom, ledakan yang nyaring, dan kemudian kedua mesin yang kekurangan bahan bakar terdengar sunyi. Jelas ini mengejutkan pilot dan membuat takut 63 penumpang. Tanpa tenaga pada mesin, sebagian besar instrumen di kokpit akan mati atau gelap, sehingga hanya menyisahkan beberapa hal dasar yang hidup dengan menggunakan tenaga baterai. Masih tidak percaya bahwa jet itu bisa kehabisan bahan bakar, pilot bergegas menghidupkan kembali mesin. Ketika mereka melihat usaha ini sia-sia, mereka dengan panik mulai mencari dalam catatan grafik untuk landasan pendaratan apapun yang ada dalam jarak luncur yang memiliki jalur cukup panjang untuk mengakomodasi jet mereka yang turun dengan cepat. Mereka berbalik menuju lokasi pendaratan terdekat, yaitu pangkalan udara yang telah ditutup di Gimli, Manitoba, sekitar 20 mil jauhnya. Apa yang tidak diketahui oleh pilot adalah bahwa landasan pacu yang non-aktif itu sedang digunakan sebagai arena drag racing, sehingga penuh dengan mobil, tenda-tenda, dan orang-orang. Tanpa tenaga mesin, kemudi hidrolik menjadi sangat kaku. Kapten Bob Pearson melakukan manuver slip samping yang sulit untuk membariskan pesawat yang turun dengan diam-diam menuju landasan pacu. Saat gigi utama pesawat 767 itu melakukan pendaratan, sang kapten menginjak rem dengan keras, lalu hidung roda pun runtuh, sehingga memercikan bunga api sejauh 300 kaki ke udara sambil pesawat meluncur di landasan pacu. Penonton yang terkejut, para pembalap dan anak-anak bersepeda berlari menyebar untuk mengosongkan landasan pacu. Ajaibnya, para kru pesawat itu bisa mendaratkan jet besar itu dengan selamat dan tidak ada yang terluka. Investigasi selanjutnya mengungkapkan bahwa seseorang
telah salah menghitung beban bahan bakar karena maskapai penerbangan Kanada tersebut baru saja mengadopsi sistem ukur metrik sebagai pengganti sistem ukur imperial. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dibutuhkan tenaga untuk menerbangkan pesawat ke langit biru. Sama halnya dengan orang Kristen, kita juga membutuhkan kekuatan untuk berjalan dengan layak bagi Tuhan. Jika tangki bahan bakar kosong dan mesin tidak hidup, kita akan meluncur ke bawah seperti Gimli glider. Ini adalah istilah yang diberikan kepada penerbangan 143 setelah insiden tersebut. Untungnya, pilot penerbangan 143 berhasil mendarat dengan selamat. Tetapi, berapa banyak orang yang akan jatuh dan terbakar karena tidak diisi dengan kuasa Roh Kudus? Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Di awal tahun yang baru ini, kami boleh diberikan kesempatan untuk belajar tentang kebesaran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami melalui sejarah dunia ini. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami diingatkan perlunya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan rohani kami. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, senantiasa menyediakan relung-relung hati kami agar diisi oleh Roh Kudus, agar kami selalu terhubung dengan Tuhan, bukan hanya hari ini, tetapi bahkan sepanjang tahun ini di dalam perjalanan kerohanian kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.